Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya memberikan judul dari video ini adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebagai informasi tambahan bahwa kosakata jangan sekali-kali melupakan sejarah di Indonesia itu sering disingkat dengan satu kata, yaitu jas merah. Kosakata ini sangat terkenal ketika diucapkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Malaysia pada tanggal 11 September 2024, di mana polisi Malaysia melakukan penggerbekan di salah satu rumah penitipan atau rumah penginapan anak-anak yatim piatu barangkali ya, di mana dalam operasi penggerbekan itu polisi Malaysia menyelamatkan sejumlah 402 anak dengan rentang umur 1 tahun sampai 17 tahun di salah satu rumah penitipan atau rumah penginapan anak-anak yatim yang ada di negeri Selangor. Setelah operasi penggerbekan ini, ditemukan indikasi awal bahwa terjadi kekerasan fisik, terjadi kekerasan seksual, dan terjadi juga eksploitasi anak-anak di rumah penitipan dan di rumah penginapan ini. Kemudian fakta yang tersingkap juga adalah bahwa ketua yayasan yang mempunyai rumah penitipan dan rumah penginapan anak-anak ini ketika ditanya oleh wartawan, beliau mengatakan bahwa memang ada 1 atau 2 kasus penyelewengan seksual kepada anak-anak. Nah, beliau mengatakan seharusnya 1 atau 2 kasus itu boleh dibincangkan, atau dalam bahasa Indonesia itu sebaiknya 1 atau 2 kasus itu jangan diperbesarkan, cukup didiskusikan antara pihak kepolisian Malaysia dengan pihak yayasan tersebut. Saya cukup terkejut dengan logika yang digunakan oleh direktur yayasan ini, di mana beliau seolah-olah ingin mengatakan bahwa ini hanya 1-2 kasus kecil saja tentang kekerasan seksual kepada anak-anak. Dan kita berbicara tentang anak-anak yang mempunyai masa depan. Setelah penggerbekan yang dimana polisi Malaysia berhasil menyelamatkan 402 anak tersebut, maka operasi dalam skala nasional dilakukan oleh polisi Malaysia, di mana bukan hanya menggerebek di daerah Selangor, tapi juga di daerah Kedah, di daerah Penang, di daerah Johor, di daerah Negeri Sembilan, di daerah Kelantan, dan juga bahkan ada di Sabah dan Sarawak. Operasi besar-besaran yang dilakukan oleh polisi Malaysia ini disebut dengan operasi global. Kenapa ini disebutkan sebagai operasi global? Karena nama yayasan yang mempunyai rumah penitipan dan penginapan kepada anak-anak yatim ini adalah Global Ikhwan Services and Business Holding. Dan hasil penggerbekan skala nasional ini tersingkap banyak fakta-fakta menarik bahwa Global Ikhwan ini bukan hanya mempunyai sayap bisnis di dalam rumah penitipan atau rumah penginapan kepada anak-anak yatim, tapi Global Ikhwan ini juga mempunyai sayap bisnis di bidang laundry, di bidang toko swalayan, di bidang toko kue, di bidang restoran, di bidang perbengkelan, serta juga di bidang olahraga berkuda. Ketika operasi penggerbekan kepada semua sayap-sayap bisnis yang ada Global Ikhwan ini, selain ditemukan adanya kekerasan fisik, selain ditemukan adanya kekerasan seksual kepada anak-anak, selain ditemukan eksploitasi kepada anak-anak, ditemukan juga bahwa kasus di mana mereka mempekerjakan pekerja namun tidak digaji. Ketika penggerebekan untuk sayap bisnis di bidang makanan dan toko roti, ditemukan juga fakta yang menarik bahwa toko-toko makanan yang dimiliki oleh Global Ikhwan ini sudah tidak mempunyai sertifikat halal yang valid, yang sah. Dan ini tentu sangat menampar keras
kepada rakyat Malaysia, terutama Melayu, kalau mereka masuk ke dalam suatu toko, mereka selalu bertanya, ini toko ini ada sertifikat halalnya apa enggak? Jadi selalu itu yang ditanyakan. Kenapa ini sangat menampar keras? Karena Global Ikhwan ini dari segi tagline-nya atau motonya itu adalah sebuah bisnis yang dijalankan oleh orang Melayu Islam dan menggunakan prinsip-prinsip Islam. Tapi ternyata kenyataannya bahwa sertifikat halal mereka itu sudah tidak berlaku sejak tahun 2017. Dari hasil penangkapan ini juga tersingkap fakta bahwa petinggi-petinggi yayasan ini adalah sesuatu yang normal jika mereka mempunyai 4 orang istri. Dan bahkan dari total 4 orang istri itu mereka bisa mempunyai 34 anak. Hebat ya, produktif banget itu. Terungkap juga fakta bahwa sebagian besar anak-anak itu dipekerjakan di dalam yayasan itu tentunya tanpa dibayar gaji. Dan anak-anak itu ditempatkan di rumah penitipan dan di tempat rumah penginapan. Alasan yang digunakan adalah mereka tidak membayar gaji karena anak-anak itu sudah mendapatkan tempat untuk tidur, sudah mendapatkan makanan, jadi mereka tidak perlu dibayar gaji. Cerdas, efektif. Kembali kepada kalimat yang pernah diucapkan oleh Presiden Soekarno, jangan sekali-kali melupakan sejarah, itu adalah sebagai berikut. Dari hasil penggerbekan salah satu rumah pejabat yayasan di Kelantan, ditemukan buku-buku yang berisi ajaran Al-Arkam. Buku-buku itu ditemukan di salah satu bantaran sungai, dan buku-buku itu memang sengaja ditimbun di dalam tanah supaya tidak ketahuan oleh pihak kepolisian Malaysia. Dan buku-buku itu berisi semua ajaran-ajaran Al-Arkam. Al-Arkam ini dimulai pada tahun 1968 di Kuala Lumpur. Berkembang biak, menjamur dengan berkedok Islam, sehingga siapa yang mempermasalahkan Al-Arkam ini dianggap melawan Islam. Orang seperti dihipnotis, tidak berani mempertanyakan, tidak berani berdebat dan berargumentasi. Semua orang takjub, semua orang taat, semua orang taklid buta. Ruang untuk logika berpikir sehat hilang. Mereka yang berani mempertanyakan tentang ajaran Al-Arkam ini akan dimusuhi, akan dianggap kafir. Kita harus selalu belajar bahwa nilai-nilai Islam dan aksesoris yang sering dikaitkan dengan Islam itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita perhatikan, kebanyakan dari mereka yang terlibat ajaran sesat ini adalah mereka yang takjub dengan penampilan guru-gurunya, bukan kepada esensi yang disampaikan oleh gurunya. Kita semua sering tertipu oleh bungkusnya atau aksesoris yang dikenakan oleh guru-guru tersebut. Padahal, salah satu Khulafaur Rasyidin, saya tidak ingat siapa ya, Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab, beliau pernah mengatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi perhatikan apa yang dikatakan. Dan menurut saya, kalimat oleh Khulafaur Rasyidin ini sebuah pesan yang sangat jelas dan singkat. Kita harus fokus kepada esensinya, bukan kepada aksesorisnya. Dari hasil penggerbekan yang dilakukan oleh polisi Malaysia, akhirnya ditemukan benang merahnya juga, bahwa ternyata direktur dari Yayasan Global Ikhwan ini adalah anak dari pendiri Al-Arkam. Dan fakta yang menarik juga bahwa laporan dari masyarakat tentang operasi Global Ikhwan yang dianggap sesat ini sudah dilakukan oleh masyarakat Malaysia sejak tahun 2011. Mari kita lihat bersama-sama perkembangan dari kasus Global Ikhwan ini. Semoga ini bisa membuka mata kepada kita semua untuk tidak sesat dalam berpikir, bebas dalam mengemukakan pendapat tanpa ada rasa takut, diberi kemampuan untuk bisa berpikir dengan logika yang sehat dan normal, serta kepada rakyat Indonesia tentu memegang teguh semboyan negara Indonesia, yaitu
itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Semoga kita semua sehat walafiat. Merdeka!